Oke. Oke Bang Jun, mungkin tadi kan yang kita ketahui bahwa Pak RK baru saja diperiksa kembali di Baris Krim Mabes Polri atas untuk mengetahui hasil tes DNA tersebut yang belum dia lihat juga. Gimana nih Bang, mungkin apalagi tadi ada statement dari pihak Pak RK tidak ingin melakukan tes DNA ulang sesuai dengan rencananya Kalisa. Gimana tuh Bang mungkin? Ya haknya dia lah. Kalau apapun statement dia dengan yang tadi dipanggil Barreskrim ya sah-sah aja sih. Ya terserah dia gitu. Cuman kan di sini kalau emang dia merasa yakin ngapain takut dengan hal gitu. Tapi bilang mau 1000 kali persen ya kan, ya ikutin aja sebenarnya. Tapi kan Toh juga kan nanti kalau misalnya kita yang ngomong, kita yang modal gitu. Gitu. tapi kan ya dia maksudnya bersikeras karena itu udah ada hasilnya Bang. Kayak kita misalnya udah main bola udah kalah, ngapain sih harus tanding ulang, kan udah jelas lu kalah istilahnya gitu ya Bang. Jadi ya hasil sih emang sudah ada. Ya kita menghargai dengan hasil yang telah kemarin dibuka di Barreskrim sendiri dan dilakukan oleh Mabes Polri kan, Puskesmas Polri. Kita mengucapkan terima kasih juga sudah baik. Tapi kan kalau misalnya keberatan dari Lisa sendiri, haknya dia kan. Dia untuk melakukan tes DNA lagi di luar, ya haknya dia. Gitu. Saya sebagai kuasa hukum hanya bisa ya membantu haknya dia. Gitu. Kalau emang dia maunya seperti itu ya sangat baik. Karena kita juga kan belum terima gitu kan permasalahan hasil tes DNA tersebut nih, kopinya kita belum ada nih, belum tahu bacanya gimana sih gitu. Jadi kita mau minta salinannya kalau nanti pada saat pemanggilan Lisa di sana, kita mau minta salinannya supaya kita bisa tahu nih ternyata baca tes DNA tuh begini. Karena kan ada beberapa masukan kan bahwa pengambilan sampel itu kan tidak bisa cuma sekali, berulang-ulang sehingga bisa memenuhi sempurna gitu. Ada juga yang bilang dari beberapa teman-teman saya yang di dokter kan ya bisa aja kata dia bahwa tes DNA itu dilakukan terus-menerus gitu ya sampai pasti gitu, sesuatu yang pasti. tapi Bang RK bilang katanya mau di mana juga, mau berapa kali juga pasti hasilnya akan tetap sama 1000% gitu Bang. Ya bagus dong kalau dia bilang gitu, kalau mau dimanapun hasilnya dia udah menebak 1000% hasilnya akan sama, terus dia ngapain takut kalau misalnya kita memohon lagi, ya kan? Pada saat kemarin laporan dia minta Lisa dan anaknya untuk ikut tes DNA ini, kita ikut kok, kita iyain kok supaya terangnya perkaranya dia, ini kan laporan dia kan, pencemaran nama baik tersebut. Nah sekarang kalau misalnya dari klien kami minta untuk itu dia nggak mau kan aneh. Tapi 1000% gimana ya? Itu aja sih Bang. Tapi secara nggak langsung berarti Lisa meragukan kapabilitas pihak rumah sakit yang enggak, yang jelas saya sudah kasih penjelasan ke klien saya untuk yang hasil kemarin di Barreskrim ya itu sudah baik gitu loh. Cuman kan saya bilang ya kita hanya mendengar di situ hasilnya, kita belum melihat detailnya dan kita belum menerima salinannya seperti apa gitu. Jadi saya ngejelasinnya juga bingung kan gitu. Karena kalau ketika sudah saya nerima nanti salinannya, saya bisa berkonsultasi dengan ahlinya kan jelas gitu. Tapi kalau meragukan saya rasa sih enggak lah. Semua udah bagus tuh. Polisi Indonesia ini udah bagus menjalankan prosesnya semua gitu kan. Tapi cuman kan sistem pada saat pengambilannya kan kita juga belum pernah tahu kan seperti apa. ya. Tapi Bang kalau misalnya Lisa nggak meragukan hasil itu berarti kan hasil itu tepat berarti dong Bang, secara logikanya gitu maksudnya. Hal manusiawi saya rasa dia kecewa terus dia masih ada kejanggalan itu sah-sah aja. Kenapa? Karena kan yang mengalami itu kan dia. Terjadi hubungannya ini kan antara LM dengan RK nih ya kan, suami kandung ini kan. Dia sendiri yang tahu ya kan perjalanannya terus sampai hamilnya seperti apa ya kan, sampai ada dikasih uang dia kan dia sendiri dan Tuhan yang tahu asli ceritanya ini ya. Jadi menurut saya hal yang wajar kalau dia masih ada keraguan kah, dia merasa kecewa ya manusiawi lah.
Saya rasa kita juga kalau misalnya kita menginginkan suatu tiba-tiba nggak terjadi di kita banyak bertanya-tanya juga gitu. Itu hal yang manusiawi sih, saya bilang gitu. Jadi sah-sah aja gitu, ngapain harus dipojokkan atau kan disudutkan gitu. Wah, langsung nggak percaya ini nggak percaya itu hal sifat manusiawi. Bang, Gitu. tapi RK juga sama lawyernya bilang kalau hasil dari tes DNA ini langsung dijadikan barang bukti tambahan untuk laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa. Bang, gimana Bang tanggapan Bang? Kita menghargai dan sangat menghargai proses-proses di Barreskrim sendiri. Saya rasa kepolisian Indonesia sudah profesional dengan baik kok menangani hal perkara ini gitu. Sampai di mana nantinya ya saya sebagai kuasa hukumnya Lisa ya saya selalu bicarakan nggak mau ustadz hukum toh kooperatif kok dari awal kan, sampai nanti kalau diperlukan lagi ada pemanggilan sana kita akan kooperatif, kita akan berjalan ya. Kalau menurut yang di sana menghargai dengan yang di Barreskrim, kita juga sangat-sangat menghargai, kita patuh terhadap itu. Jadi bukan cuma dia doang yang patuh sama hukum yang dia bilang. Bang, ini kan juga dari pihak penyidik menyebutkan bahwa Lisa nantinya akan dipanggil kembali untuk memenuhi BAP lanjutan, Bang. Tapi sudah menerima surat panggilan tersebut belum sih, Bang? Surat panggilannya sebenarnya sudah dikasih pada saat waktu undangan untuk hasil tes DNA. Cuman kan di situ karena Lisanya juga nggak hadir, kita penjadwalan ulang. Cuman belum ada penjadwalan ulang, nggak tahu nanti kita tunggu konfirm dari Barreskrim aja. Yang jelas kalau emang ada pemanggilan lanjutan dari Barreskrim ya kita akan berangkat, akan memenuhi pemanggilan tersebut. Kalau dari Kalisanya sendiri mungkin seperti apa sih, Bang? Apalagi kan ini kan berlanjut ya ke tahap yang bisa dibilang yang lebih serius ya, Bang ya, terkait laporannya Pak RK. Gimana sih, Bang, mungkin dari segi mental ya, apalagi kemarin kan bisa dibilang kan cukup kacau ya pada saat mendengar hasil tes DNA, apalagi ini dilanjutkan dengan laporan Pak RK yang bisa dibilang tuh cukup serius di Barreskrim. Gimana nih, Bang? Ya dihadapi, sama Lisa dihadapi, kita juga akan berpikir strategi ke depan. Kan sekarang gitu loh, perkara masalah udah tes DNA udah selesai, oke, ya kan. Cuman kan disini kan nggak ada yang menang yang kalah, ya kan. Perbuatan itu udah terjadi, ya kan. Ada cerita yang emang yang benar bukan masalah fitnah murni nih. Kalau fitnah murni yang masalah anak, oke lah, udah diuji dengan tes DNA ya. Tapi kan ada suatu perbuatan yang mereka lakukan itu kan bukan fitnah. Nah itu yang kita pikirkan nanti kedepannya strateginya untuk pembelaannya Lisa seperti apa gitu. Ya, jadi untuk masalah perkara ini kedua belah pihak masih berkelanjutan gitu loh. Makanya kan saya bilang jangan kalian lihat sisi berantaknya Lisa sendiri, klien saya Lisa sendiri seperti apa, ya kan. Coba lihat dari pihak lakinya lah gitu. Apakah dia murni seperti putih beras? Kan itu aja. Gitu. Karena mau apapun bentuknya perempuan, jelas dia pemilik surga. Kalau laki sih banyak aja tingkahnya dan selalu dibenarkan, itu aja sih. Bang, soal Lisa katanya udah cerai juga dengan suaminya sekarang, Bang, karena infonya suaminya bisa dibilang hanya memanfaatkan Lisa secara komersial, Bang. Gimana Bang tanggapan Abang, Bang? Saya no comment kalau itu, karena bukan di ranah saya dan dia belum ada ngomong ke saya nih permasalahan itu. Saya sempat nanya, kalau itu saya sempat nanya, ini apaan sih? Oh enggak, lagi lucu-lucuan Bang gitu awalnya kan. Awal tuh lagi lucu-lucuan terus, dan kalau hal-hal yang begitu agak nggak begitu mau bertanya karena nggak ada kaitannya dengan perkara yang sedang saya jalani. Jadi nggak mau saya pusingin banget. Mungkin apa dia lagi ada endorse lucu-lucuan kah atau gimana gitu. Karena dia pun belum cerita detail ke saya seperti apa permasalahan itu. Tapi saya lebih fokus dengan kasus-kasus yang berjalan yang sekarang sih. Tapi kalau yang Abang tahu gimana Bang? Emang bener udah pisah atau emang gimmick? Kalau yang saya lihat sih masih satu rumah, gitu loh, masih satu rumah. Ya kalau masalah dibilang pisah ranjang, ya kan pisah apa itu kan internal aja ya kan, nggak mungkin saya awasin 24 jam dia. Gitu. Masih satu rumah. Abang terakhir kali lihatnya kapan tuh Bang? Bertemu dengan suami. Baru-baru ini atau udah lama? Seminggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Masih ketemu, masih satu baik-baik aja. Gitu. Tapi kalau yang hal yang itu saya juga belum begitu tahu sih. Itu apa ceritanya, ada episode apa lagi kan. Klien saya ini selalu bikin gebrakan yang seru ya kan. Tapi memang Lisanya sendiri bisa dibilang kalau untuk hubungan rumah tangga memang
tertutup ya bang, tidak konsultasi ke abang? Enggak, saya nggak pernah mau mencampurin rumah tangganya dia sendiri karena kan dari awal saya ketemu dia itu pembahasannya permasalahan perkara-perkara dia aja. Masalah perkara yang pertama dari RK ini ya kan. Terus yang kedua di Bandung ya kan. Paling sebatas itu aja. Sama yang terbaru KPK itu aja. Jadi kalau urusan rumah tangganya dia sih nggak pernah begitu mau nanya gitu loh. Mau gimana suami kamu, anak kamu gimana, kayak basa-basi yang gimana nggak pernah, saya nggak suka begitu tuh. Oke. Oke.